Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Dimensi fitrah manusia, anak yang perlu dikembangkan. Nanti kita lihat bahwa analogi fitrah adalah seperti benih pohon, gitu ya? Seperti benih pohon. Fitrah keimanan, ya? Fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan. Nah, kemudian fitrah individualitas dan sosialitas, kemudian fitrah jasmani, kemudian fitrah estetika dan bahasa, seksualitas, dan fitrah perkembangan. Nah, ya. Jadi ini yang mau kita kembangkan. Oke. Jadi kalau ini ada ibu-ibu guru di sini, ada ibu PKK Posyandu dan lain-lain. Ini sambil ketemu ibu-ibu, kita sambil sedikit-sedikit bisa memberikan pembekalan, ya. Memberikan pembekalan. Bahwa parenting yang baik hukumnya adalah wajib, ya. Parenting yang baik hukumnya adalah wajib, ya. Dari mana dalilnya? Dari At-Tahrim ayat 6, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ya. Jadi siapa yang dijaga adalah kita itu. Siapa dirimu itu? Kita orang tuanya. Ya, salam. Selamat datang. Ya, baik. Ya, baik ya. Jadi kita duluan. Makanya kita ada di sini, ya. Mengisi waktu-waktu kita, ya. Hari libur barangkali hari keluarga, tapi kita isi waktu sedikit untuk kita belajar, ya. Jadi itu perintahnya sudah sangat tegas kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman bebas, ya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada qadar dan qadar. Nah, itu menjadi kewajiban buat kita, ya, untuk membantu anak kita, ya, membangun good life-nya. Apa good life? Membangun benih-benih fitrah yang 8 dimensi ini nanti tumbuh dengan baik, ya. Hari ini kita akan bicara ke kita dulu, ke orang tua dulu, ya. Jadi orang tua ini apa yang harus dikembangkan terus, ya, untuk bisa menangani putra putri ini. Kalau guru, ya, itu double job, ya, menangani keluarga sendiri juga, ya, juga putra putri anak-anak di sekolah juga, gitu ya. Memakai saya dosen, gitu ya. Menangani juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang tumbuh berkembang di kampus. Karena itu mudah-mudahan menjadi jalan kita, jalan kebaikan kita. Baik. Nah, lalu proses pengembangan ini, ya, dilakukan dengan proses pendidikan, ya. Mengembangkan benih-benih fitrah ini dilakukan dengan aktivitas pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan menurut Imam Al-Baidowi, ya. Nah, insyaallah, ya. Tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, ya. Menyampaikan sesuatu, yaitu terakhir kita, ya, kepada kesempurnaannya. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan 8 fitrah ini, ya. Setahap demi setahap. Nah, ya. Jadi ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Gimana tuh caranya menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka? Yaitu ajarilah mereka, adabkanlah mereka, ya. Edukasilah mereka. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi cara menjaga itu adalah dengan mendidiknya,
dengan mengedukasi, ya, dengan mengajari. Ya. Karena itu tidak mungkin seorang bisa mengajari orang lain kalau dia sendiri belum belajar. Dia sendiri ilmunya masih belum ada. Ya. Maka berilmu dulu kita, baru kemudian bisa mengajari pelan-pelan. Yang mana dulu yang disentuh, ya, yang mana dulu fitrah, yang mana dulu yang difokuskan, dan lain-lain. Ya. Nah, hari ini kita akan banyak belajar tentang pengembangan diri kita dulu sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Baik. Jadi sekali lagi tadi pendidikan. Nah, ya, pendidikan itu definisinya sangat banyak, tapi salah satu yang kita gunakan adalah yang ini. Kabli desain, ila kamali desain dan pasangkan, menghantarkan atau menyampaikan pesan tadi, ya, kepada kesempurnaannya setahap demi setahap, ya, pendidikan. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Pendidikan, ya. Ya. Nah, mudah-mudahan saya sudah berhubungan dengan teman-teman di desa saya, ya. Mudah-mudahan pekan depan atau 2 pekan lagi kita pasangnya di sana, di desa saya. Boleh ikut yang lain, ya. Jadi mudah-mudahan bisa keliling, ya, bisa keliling untuk menyebarkan pendidikan. Agar apa? Nah, ya, agar yang soleh semakin banyak. Ya, ingat kemarin kita bahas, jangan sampai di rumah kita anak kita sudah disolehkan luar biasa, begitu keluar rumah teman-temannya jadi berkurang kesolehan. Nah, jadi kenapa konsepnya adalah tenaga penyuluh pengasuhan, agar kita mengingatkan sebanyak mungkin keluarga-keluarga, rumah-rumah di sekitar kita, ya, agar mereka juga bisa menjadi semakin soleh, agar tercipta lingkungan besar yang soleh-soleha, yang itu kira-kira. Jika keluar ketemu teman soleh, keluar ketemu orang tua soleh, keluar ketemu guru soleh, dan lain-lain, ya. Sehingga pendidikannya kemarin harus lengkap. Ada 3 pendidikan, apa aja, ya? Nah, pendidikannya, nah, harus komplit, yaitu tarbiyah, takdim, dan taklim. Nah, kita ingatkan kembali, ya. Jadi ini yang kita ingatkan kepada para orang tua, ya. Kepada para orang tua nantinya ketika kita mulai bertugas, nantinya. Jadi pendidikan ada 3 dimensi besar, ya. Ada 3 dimensi besar. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah takdim, yang ketiga adalah taklim, ya. Banyak orang berpendapat bahwa pendidikan hanya taklim, hanya mengajarkan matematika, biologi di sekolah saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Maka ini tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Udah banyak, memang banyak. Udah sibuk dong, memang harus sibuk kita dalam urusan pendidikan anak, atau dalam urusan parenting, dalam urusan orang tua. Menjadi orang tua memang pasti sibuk, kan gitu, ya. Karena waktu kita tidak lama, ya, tidak lama dalam bersama mereka. Nanti mereka lebih lama bersama pasangan-pasangan mereka, gitu, ya. Nah, ya. Oke, jadi yang pertama adalah tarbiyah. Nah, apa itu tarbiyah? Menumbuh kembangkan fitrah. Nah, ya. Jadi tarbiyah, nah, bagian penting dari pendidikan. Orang baru bisa paham tarbiyah setelah dia bisa mulai memahami sunnahnya, ya. Bisa mulai memahami bahwa manusia lahir dengan fitrah-fitrahnya. Nah, gitu. Nah, sebentar nih, anak-anak lagi dibeliin menggambar mewarnai, ya. Ah, itu menggambar mewarnai. Nah, gitu. Baik, ya. Jadi memang lupa saya, sudah dari awal kita siapkan anak-anak ada pojok anak-anak, dan nanti bisa mewarnai. Yang pertama tarbiyah, ya. Tarbiyah ini dominannya pada orang tua. Nah, ya.
dominannya pada orang tua. Ingat, pendidikan itu tugas bersama. Ada orang tua, ada ustaz, ada guru-guru, ya, ada ustazah, dan lain-lain. Ini bareng-bareng kita mendidik generasi. Karena orang tua saja tidak cukup untuk mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Makanya kredonya adalah it takes a village to raise a child. Nah, gitu ya. It takes a village to raise a child. Nah, dibutuhkan warga satu desa, satu kampung untuk membesarkan anak. Ya, to raise a child. It takes a village to raise a child. Ya. Bareng-bareng. Ya. Makanya kita ada dalam hari ini. Ya. Kita bareng-bareng. Baik. Jadi, nah, ya. Yang pertama kali ya, itu orang tua. Tarbiyah baru bisa dilaksanakan dengan baik ketika orang tua sudah menyadari bahwa, nah, anaknya lahir dengan fitrah-fitrahnya. Anaknya lahir dengan fitrah-fitrahnya. Dan dimensinya ada 8. Maka pengembangan ini semua dominan tugasnya orang tua. Ya. Orang tua nggak bisa biologi, nggak ada masalah, ya. Nggak bisa ngajar bahasa Arab, ya, memang sulit, gitu ya. Sebagian belum bisa ngajarin tahsinnya sendiri pada anaknya. Ini tugasnya ustazah di sini, ya. Guru-guru di sini, ya. Namun orang tua, ya, menyiapkan anak untuk siap ditaklim oleh sekolahnya, oleh madrasahnya, ya. Jadi mereka menyiapkan fitrahnya, menyiapkan anak-anaknya untuk, nah, menghormati guru, ya, siap belajar di sekolah, menyambut pelajaran dengan antusias dan lain-lain. Nah, gitu ya. Oke, kita stop dulu. Nah, ya. Baik, ya. Ini meja bisa jangan belakang. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillah. Pak Febri, paket pembelajaran hibrida ini terwujud atas sinergi dan kerjasama dengan Departemen Sosiologi Unpad.